Permisa, pernahkah Anda mendengar istilah stunting? Atau Anda masih bertanya-tanya, apa sebenarnya stunting dan mengapa isu ini begitu penting untuk diperhatikan? Bersama saya, Ainin Sofiatus Zahra, mari kita kulik stunting di Indonesia tercinta. Persoalan stunting di Indonesia masih menjadi perhatian serius meski menunjukkan tren penurunan. Data terbaru mencatat prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8% pada tahun 2024, turun dari 21,5% pada 2023. Namun, angka ini masih di atas ambang batas ideal dan menunjukkan tantangan besar dalam pemenuhan gizi anak di berbagai daerah. Upaya percepatan terus dilakukan pemerintah dengan target menurunkan angka stunting hingga 18,8% pada 2025 dan 14,2% pada 2029 melalui intervensi gizi dan perbaikan layanan kesehatan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak. Lantas, seberapa banyak mahasiswa dan masyarakat awam di daerah Jember khususnya yang sudah memahami apa itu stunting dan dampaknya? Kita langsung terhubung dengan reporter kami yang sudah berada di lokasi. Najwa kami alihkan. Baik, terima kasih Ainin. Halo Permisa, saat ini saya berada di Fakultas Farmasi. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber kita. Dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Afu. Oke, Mbak Afu. Nah, Mbak Afu tahu nggak sih apa itu stunting? Atau pernah dengar nggak kata-kata stunting itu gimana? Ini saya jawab sepengetahuan saya ya. Kalau sepengetahuan saya stunting tuh ini ya, kalau di Indonesia ini cukup banyak dan akhir-akhir ini tuh saya pernah dengar ini bupati atau siapa ini dari Ibu Sherly, dan dia tuh kayak melakukan kayak langsung terjun ke masyarakat, dan itu banyak sekali anak-anak yang mengalami stunting gitu. Ya, kalau boleh tahu, Mbak Afu tahu nggak keadaan stunting itu seperti apa? Yang sepengetahuan saya tuh pasti anak yang mengalami stunting itu identik sama kurus, dan biasanya tuh seperti terlihat lah ciri-ciri anak yang kurang gizi, betul sekali ya. Oke, Mbak Afu nih, menurut Mbak Afu itu seberapa penting sih pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga untuk mencegah stunting gitu? Menurut saya pribadi ini penting banget ya. Pertama untuk tumbuh kembang si anak ini, karena kalau misalkan gizi itu sudah dipenuhi dalam lingkup keluarga, itu bisa daya pikir anak itu berkembang, pola pikir. Terus kalau misalkan istilahnya, menurut saya gizi itu nomor satu, karena kalau misalkan pemenuhan gizi, aktivitas si anak ini itu bisa terjalan dengan baik. Terus nih, Mbak Afu pernah nggak sih dapetin edukasi gitu mengenai gizi keluarga? Untuk itu belum pernah Secara langsung ya? Iya, belum pernah secara langsung. Tapi mungkin kalau misalkan dapat informasi gitu ya, kayak pemenuhan itu isi piringku, ya itu mungkin sering ya lewat di beranda IG atau beranda di TikTok. Berarti kebanyakan tuh informasinya nggak secara langsung, tetapi secara media sosial gitu ya? Iya, karena juga di lingkungan rumah saya itu tidak ada posyandu gitu kan. Itu biasanya dalam posyandu itu bisa ya edukasi tentang gizi. Karena di keluarga saya itu nggak ada gizi, nggak ada posyandu, maka dari itu saya mencari info atau tentang seputar stunting itu lewat internet. Menurut Mbak Afu sendiri nih, penting nggak sih sebuah rumah edukasi pangan di lingkungan sekitar? Penting, menurut saya penting, karena kalau dilihat dari sekarang ya, angka stunting itu yang saya pikirkan pertama kali, apa mungkin masyarakatnya itu kurang edukasi atau kurangnya pemasokan kayak bahan pangan dari
pemerintah ke warga-warga ya. tertentu seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan ada itu rumah itu berarti kelompok tertentu ya. Iya. Ya, kelompok tertentu itu mungkin bisa memfasilitasi kayak sebagai tangan kanan atau penyalur dari pemerintah ke rakyat-rakyat atau masyarakat-masyarakat tertentu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Menurut Mbak Afif sendiri, apa sih kegiatan yang diharapkan apabila di rumah edukasi itu beneran terjadi gitu? Oke. Menurut saya ini sih diubah. Mungkin yang langkah pertama ya itu mengubah pola pikir, kayak nggak usah makanan bergizi itu nggak terlalu nggak harus mahal. Makanan bergizi itu nggak harus mahal, tapi pemenuhan gizinya itu harus tercukupi. Kayak telur itu kan proteinnya tinggi, terus ikan kembung daripada salmon ya kan, ya seperti itu aja sih kalau langkah pertama yang saya harapkan. Jadi lebih ke yang ada terlebih dahulu ya Mbak? Yang ada terlebih dahulu diperbaiki, habis itu baru mungkin ada langkah-langkah selanjutnya yang benar bisa mendorong angka penurunan stunting. Iya betul, seperti itu. Baik pemirsa, nah dari jawaban Mbak Afu ini kita udah tahu ya stunting itu kayak apa dan apa aja sih yang diharapkan dari adanya rumah edukasi untuk mencegah stunting ini. Sekian dari saya, Najwa Lubana di Fakultas Farmasi. Saya kembalikan pada Ainin. Baik, terima kasih kepada Najwa yang saat ini berada di lapangan. Pemirsa, itulah gambaran mengenai tingkat pemahaman di kalangan mahasiswa khususnya terkait stunting saat ini. Kemudian, bagaimana pemahaman terkait stunting di kalangan masyarakat awam? Kita langsung terhubung dengan reporter kami yang sudah berada di lokasi. Afrida kami alihkan. Baik, Ainin, terima kasih. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan UMC, tepatnya di Ruko Batagor Somai, Bandung. Ya, saat ini saya sedang bersama narasumber dengan Ibu siapa? Ibu Yayan. Ibu Yayan. Baik, langsung saja ke pertanyaan ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama, apa Ibu mengetahui apa itu stunting? Oh, kira-kira sedikit ya saya. Kalau stunting itu kurang pertumbuhan anak gitu, apa gimana? Kurang tumbuh, perkembangannya kurang gitu. Gizinya kurang. Iya, betul Ya, Ibu. gizi kurang ya gitu. Ya, sebelumnya Ibu sudah pernah belum mendapat edukasi mengenai gizi keluarga? Oh, kalau di Bandung saya emang pernah itu ikut posyandu kan, punya anak kecil ya. Ya. Dari Ibu mendapat informasi apa saja kalau boleh tahu? Ya, pokoknya harus apa ya? Ya anak itu ya gizi. Apa ya? Ya begitu. Gimana ya ngomongnya? Gizinya harus Ayo cukup terpenuhi, gitu harus ya Ibu. cukup. Pokoknya pola hidupnya harus bagus gitu. Nah, untuk upaya pemenuhan gizi anak itu sejauh ini Ibu sudah mengusahakan atau bagaimana Ibu? Ya kalau saya ya standar aja Mbak, apa ya, mungkin dari makanan gitu ya. Kalau cemilan agak dikurangi gitu, kebanyakan ya makanan yang berserat. Berarti sejauh ini Ibu sudah mengusahakan untuk anak gizi yang terbaik gitu ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau nih Ibu ada program seperti rumah edukasi mengenai gizi keluarga, apa saran dari Ibu atau apa yang Ibu harapkan dari program ini? Ya bagus itu, tapi emang sih kebanyakan kan dari pemerintah itu sekarang ya, kalau di posyandu tuh banyak yang dikasih apa susu apa gitu, tapi datangnya ke itunya, ke warganya itu kurang. Jadi disalahgunain sama pihak posyandunya. Kadang kan dari pemerintah tuh dikasih apa gratis, tapi ke warga tuh diuangin gitu, harus bayar lah kadang gitu. Baik. Emang harus ada rumah itu edukasi, tapi kan setiap
posyandu juga dikasih kan, Iya. diberi arahan kayak gitu. Baik. Sekarang kan banyak yang anak-anak tuh emang tumbuh kembangnya tuh kurang, ya mungkin faktor ekonomi kan banyak yang gak seberuntung kita kan mbak. Soal gizi itu kan kurang gizi gitu lah, banyak itu harusnya pemerintah tuh terjun langsung, gak usah bayar lah gitu, harus lihat dulu lah gitu. Posyandu tuh harus dilihat secara langsung sama yang di atas tuh gimana cara kerjanya, kan banyak kan dikasih gratis, kan di sininya malah harus bayar 2.000 kadang 5.000 itu. Tuh, berarti harus ada pantauan lebih Iya, lanjut ya harus Ibu. ada pantauan lagi, nggak merata itu. Kalau ya gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian dari saya. Baik pemirsa, sekian wawancara dari narasumber kedua. Saya kembalikan ke Auni di studio. Baik, terima kasih kepada Afrida yang saat ini berada di lapangan. Pemirsa, itulah gambaran mengenai tingkat pemahaman di kalangan mahasiswa maupun masyarakat awam terkait stunting saat ini yang didapatkan oleh reporter-reporter kami, yaitu Saudara Najwa dan Saudara Afrida. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang stunting itu sendiri dan bagaimana keadaan stunting di Indonesia, kami akan beralih ke Saudara Azizah yang sudah merangkumkan berbagai macam materi yang berkaitan dengan stunting tentunya. Di sini kami akan memancing dengan beberapa pertanyaan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama yang paling mendasar tentang apa itu stunting dan apa korelasi dengan ibu hamil. Halo pemirsa, saya Nurul Fajril Aziza akan menyampaikan edukasi dan juga menjawab pertanyaan dari penanya yang sudah mengajukan pertanyaan seputar stunting. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penanya yang sudah mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh saya. Pertanyaan pertama adalah apa itu stunting dan apa hubungannya stunting dengan ibu hamil? Stunting sendiri memiliki arti bahwa kondisi di mana seorang anak itu pertumbuhannya terhambat dikarenakan oleh kekurangan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama. Waktunya itu dari 0 hari sampai dengan 1000 hari anak itu dilahirkan. Nah, apa hubungannya stunting dengan ibu hamil? Stunting dengan ibu hamil itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat, yang mana jika seorang ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan juga anaknya, maka dapat dipastikan mereka mengalami kondisi stunting. Data yang saya peroleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa stunting yang berasal dari ibu itu dikarenakan ibu tidak bisa memenuhi gizi untuk dirinya dan anaknya, mengalami anemia, dan juga ibu yang jarang melakukan pemeriksaan baik itu ke rumah sakit maupun ke puskesmas yang ada di sekitarnya. Sehingga ibu tidak tahu bagaimana perkembangan dari janin yang sedang dikandungnya. Berdasarkan penelitian mengatakan bahwa 50% ibu dari anak yang mengalami stunting itu mengalami kekurangan gizi atau gizinya itu sangat buruk. Baik, terima kasih atas penjelasannya Azizah. Kemudian langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu apa penyebab angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi meski sudah menunjukkan prevalensi penurunan dari tahun 2024. Pertanyaan kedua yaitu apa penyebab angka stunting di Indonesia masih tinggi? Kenapa sih belum turun-turun gitu ya? Nah, berdasarkan data
yang saya baca dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa kondisi stunting yang ada di Indonesia itu sudah mengalami penurunan sebanyak 19,8%. Tetapi jika dibandingkan antara kondisi anak yang sehat dengan anak yang stunting itu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Bisa diibaratkan 1 banding anak yang sehat dengan 5 anak dengan kondisi stunting. Nah, bisa kita bandingkan kalau misalkan anak yang sehat itu lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi anak yang stunting yang ada di Indonesia. Nah, apa sih penyebab utama dari stunting ini? Di sini terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama adalah penyebabnya itu kekurangan gizi sejak masa kehamilan dan juga pada masa di mana bayi itu lahir dari kondisi 0 hari sampai dengan 1000 hari yang sudah tadi dijelaskan oleh saya. Poin yang kedua adalah anak yang tidak mengkonsumsi ataupun tidak mendapatkan ASI eksklusif. Seorang anak akan mendapatkan antibodi ataupun perlindungan dari ASI eksklusif ibunya yang diberikan oleh ibunya dari dia dilahirkan sampai dengan kurang lebih umur 2 tahun. Kenapa? Karena dengan bayi ataupun balita yang mengkonsumsi ASI yang diberikan langsung oleh ibunya secara tidak langsung akan memberikan perlindungan untuk bayi tersebut agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Dan stunting ini juga bisa disebabkan oleh kondisi lingkungan yang bisa dibilang kotor ataupun jauh dari kata bersih. Nah, jika seorang ibu bisa memperhatikan ataupun mengelola lingkungannya agar bersih selama masa kehamilan dan juga ketika masa menyusui, maka bisa dikatakan jika anak tersebut persentase terkena stuntingnya itu tidak akan terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi lingkungan dari lingkungan yang kotor. Baik, penjelasan Azizah tadi menjadi segmen penutup acara kami kali ini. Semoga acara kami dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ainin Sofiatul Zahra, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.